Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya Ibu-Ibu ya. Insyaallah ya. Layar sudah terlihat ya. Nanti tampilkan di layar. Sudah Bisa Ustaz. jelas Ustadz tahsin Al-Quran. Baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakunna, para ummahat, para ibu-ibu dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada room malam hari ini pada room tahsin Al-Qur'an. Insyaallah kita akan tahsin pada juz 30 dari Al-Qur'an atau juz amma, biasa disebut dengan juz amma. Namun sebelum masuk ke tahsin, praktek membaca Al-Quran dengan menerapkan tajwidnya, kita mulai dulu dengan sedikit materi atau sedikit pengulangan materi yang mungkin ibu-ibu pernah tahu. Gitu. Kita mention, mudah-mudahan ini bagi sebagian yang belum tahu ini jadi maklumat baru, dan yang sudah tahu ini jadi penguat lagi biar semakin ingat ya. Nah, dalam tahsin Al-Quran ada hal yang sangat penting ya, adalah hal yang sangat penting yang harus kita tekankan dalam membaca Al-Quran ya, yaitu apa? Itmamul harokat, penyempurnaan harokat, penyempurnaan harokat. Nah, penyempurnaan harokat ini tentunya itu harus betul-betul jelas dan harus kita praktekkan secara langsung cara membacanya. Jangan sampai samar-samar atau jangan sampai tertukar. Nah, kita mulai dengan cara mengucapkan fathah, harokat fathah ya. Harokat fathah, garis yang ada di atas huruf. Biasanya dia posisinya di atas huruf. Maka dia dibaca dengan membuka mulut sewajarnya dan bunyinya itu seperti A. Jadi gini, A, A, nah, A. Jadi tidak berlebihan, tidak A dan tidak E, ya. Tidak juga ragu-ragu tapi A. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Ba, ta, ya. Ta, ba. Ya. Nah ini kurang lebih cara membaca fathah. Nah, adapun cara membaca fathah dalam huruf-huruf tebal seperti po, o ya. Maka ini apa? Dia dibacanya bunyinya seperti o ya. Itu tadi huruf po. Po tidak dibaca ta ya. Dia ketika fathah maka dibacanya po. Qaf juga ketika dia fathah maka dibacanya ko, ya. Ko ya, seperti bunyi huruf o. Seperti bunyi huruf O. Nah, kemudian kita masuk ke cara membaca harokat kasroh. Harokat kasroh ini adalah harokat yang biasanya tertulis ya, garis miring ada di bawah huruf. Ada di bawah huruf seperti yang ada di gambar ini. Nah, kasroh maka dia berbunyi seperti I dan dia menurunkan rahang bawah. Ini. Bis ya, jadi agak senyum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Nah, ini diturunkan. Bisa. Gitu. Nah, itu cara membaca kasroh. Kemudian cara membaca dhammah. Itu apa? Dia berbunyi seperti U. Berbunyi seperti U. Dan dia apa? Caranya dengan memonyongkan kedua bibir. Jadi kalau kita baca harokat dhammah ya, dhammah itu yang bentuknya seperti wawu yang ada di atas huruf. Bentuknya mirip dengan wawu yang ada di atas huruf. Maka dia dibaca U ya, dibaca U gitu. Huwallahu, huwallahu, lahu,
lahu, hu. Nah, itu. Ya terlihat ya menurut saya ya. Jadi agak dimonyongkan. Kalau kasroh dia agak senyum ya, rahang diturunkan. I. Nah, kemudian a dia jelas harus tegas. A. Ya, gitu. Kemudian di huruf-huruf tebal seperti qaf dan ta maka dia bunyinya o. Nah, itu bunyi dalam harokat. Maka apa? Maka kita ya tentunya di Indonesia ada banyak bunyi-bunyi lain seperti nah kemudian ya kan. Nah ini tidak masuk ke dalam riwayat Hafiz an Asim. Ada di riwayat-riwayat lain pengecualian ini, tapi mungkin tidak kita langsung pelajari sekarang. Cuma pada umumnya Al-Quran atau perkataan orang Arab secara umum tidak ada bunyi atau bunyi Ya, walaupun kalau di Indonesia ada kan gitu. Atau dan ada beberapa daerah-daerah yang justru apa namanya bahasa daerahnya justru lebih banyak menggunakan kita ya kan kemana ya itu ya biasanya orang Sunda nah itu tidak ada dalam bahasa Arab. Bahasa Arab hanya ada a, i, u dan o ini dia harokatnya fathah pada huruf-huruf tebal. Nah, ini juga penjelasan yang lebih rinci untuk mengucapkan. Cara mengucapkan fathah adalah membuka mulut sebagaimana membuka mulut ketika mengucapkan huruf alif ya. A. Nah, ini sama seperti mengucapkan huruf alif. A. Nah, kalau kasroh dia maka apa? Dia seperti kita mengucapkan huruf ya. I. Ya, seperti ingin mengucapkan huruf ya. Ya kan. Ya, nah, maka i. Maka dhammah dia memonyongkan kedua bibir seperti ingin mengucapkan huruf waw. Nah, kemudian kalau sukun, maka sukun dia tergantung kepada bunyi atau tergantung kepada sifat dari hurufnya ya. Kita tahu ada beberapa huruf yang sukun itu qalqalah. Ya, mohon ini ibu-ibu untuk di-mute dulu sebentar ya, agar bunyinya mungkin lebih ke fokus ke gerakan mulut dulu. Nanti kalau sudah mulai baca baru dinyalakan lagi mic-nya. Nah, kembali ke pengucapan sukun, maka sukun kembali bagaimana dia sifat atau juga makhraj dari hurufnya. Nah, di antara ada huruf-huruf qalqalah yang dibacanya mantul, ya kan? Baju di toko, ba, jim, dal, po, dan ko. Maka dia dibaca ako, ya kan ada pantulan. Nah, setiap huruf itu punya sifat-sifat masing-masing, walaupun itu pentafsilannya lebih luas, tapi setidaknya biasanya yang paling ditekankan, terutama dulu ketika kita belajar Iqra ya, agar bisa jadi pembeda adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu memantul ketika dia sukun. Ako, ab, ya kan, ada, ya, gitu, aja, nah, dia memantul. Maka selain dari huruf itu tidak diperbolehkan untuk memantul ya, seperti lam itu nggak memantul gitu. Ini kan sering kita tapi apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sedikit untuk penekanan seputar bagaimana kita menyempurnakan harokat atau itsmamul harokat. Kenapa harokat ini penting? Ya, kenapa harokat ini penting? Padahal terlihatnya sepele. Ya, di dalam bahasa Arab itu justru simple gitu. Hanya ada a, i, u. Tapi harus disempurnakan cara bacanya. Agar apa? Agar kita bacanya tuh tegas dan tidak tertukar antara harokat lain dengan harokat satu dengan yang lainnya. Misalnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau dia tertukar aja dengan an'amtu alaihim, maka dia akan berubah artinya. Ya, an'amta yang telah kau beri nikmat kepadaku. Maka kalau an'amtu yang telah aku beri nikmat. Ini betapa fatalnya bahasa Arabnya kalau harokat itu bisa tertukar. Maka harokat harus betul-betul diperhatikan, ya, harus betul-betul jadi poin utama ketika kita baca Al-Quran, diperhatikan yang namanya harokat. Bahkan ulama sudah menuliskan ya
Al-Mushaf Al-Quran ini dengan harokat untuk memudahkan kita agar kita tidak terjatuh lagi pada kesalahan. Maka kita harus sangat-sangat perhatikan yang paling utama dalam membaca Al-Quran adalah harokat. Karena harokat seringkali kita kepleset, tapi itu ternyata fatal. Ternyata fatal. Nah, ini merupakan penekanan dan itu tadi diantara tata cara pengucapan dari setiap harokat yang ada. A, I, U. A, dia seperti huruf alif. I, ya dia diturunkan sedikit. Dan seperti huruf ya, maka dan U, ya, dhammah, maka dia seperti huruf waw. Waw, sedikit dimonyongkan. Waw, U. Lahu. Nah, baik. Kita lanjut ke hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Insya Allah ini kebanyakan dari kita sudah paham atau mungkin sudah hafal hukum nun mati dan tanwin. Maka sekali lagi dalam tahsin praktek ini ya, itu penekanannya adalah bukan di kita menghafalkan hukumnya, tapi kita tahu tata cara membaca dari hukum yang sudah kita ketahui. Gitu. Bagaimana mensinkronkan antara pengetahuan hukum kita dan cara bacanya. Ya. Hukum nun mati dan tanwin. Nah ini nun mati, bentuk nun mati dan tanwin. Tanwin ini maka bunyinya sama seperti dengan nun mati sendiri. Gitu. Ya. Ini fathatain ya, maka dibaca an, kemudian kasroten dibaca in. Segini better. Ya, an ya tadi fathatain maka bunyinya an, kasroten ya dua kasroh, double kasroh, garis dua di bawah huruf, dia dibaca dengan in dan dhammah. Nah ini dhammatain ada yang menulis dengan dua dhammah, dia dua dhammah double, ada yang ditulis satu dhammah kemudian ada lengkungan sedikit. Nah ini tergantung bentuk-bentuk dari rosem-rosem setiap Al-Quran. Tapi kebanyakannya yang ma'ruf seperti ini. Maka dibaca apa? Un. An, in, un. Dan an, in, un maka dia mengandung nun mati di situ kan. Mengandung nun mati. Ya. An, in, un. Nah, nun mati ini kadang-kadang bunyinya tidak seperti nun mati pada biasanya. Ya, ada beberapa keadaan yang nun mati ketika bertemu huruf-huruf setelahnya ini bunyinya tidak nun mati lagi, tidak an lagi. Nah, maka kita akan pelajari bersama ya, atau kita akan murojaah bersama karena insya Allah mungkin kebanyakan dari kita sudah hafal dan sudah paham tentang hukum nun mati ini sih. Baik. Ahkam nun sakinah wat tanwin. Nah ini hukum nun sakinah dan tanwin ada 4. Saya rasa semua dari kita kebanyakan sudah mengerti atau sudah pernah dengar, minimal sudah pernah belajar, ya sudah pernah tahu. Dan yang belum tahu mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat atau pengetahuan yang bermanfaat ke depannya untuk bekal membaca Al-Quran. Hukum nun mati ini adalah salah satu hukum yang sangat mencolok yang membedakan antara perkataan bahasa Arab secara umum atau perkataan bahasa Arab sehari-hari dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Gitu. Jadi hukum nun mati ini nggak dipakai di perkataan sehari-hari gitu ya, tapi dipakai hanya di Al-Quran hukum nun mati ini. Maka ini menjadi sebuah pembeda dan kita harus paham bagaimana tata cara membaca nun mati ini gitu. Ada pengecualian yang terjadi pada hukum nun mati ini. Pertama, hukum nun mati ada izhar. Izhar itu apa? Izhar itu dibaca jelas. Ini sebetulnya tidak sulit ya, izhar itu, bahwa kalau izhar berarti dia dibaca seperti asalnya, dia nun mati gitu. Ya, dia dibaca tetap nun mati ya. Ini hurufnya alif, ha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini 6 huruf izhar ya. Kemudian ada idgham. Nah, idhar tadi adalah sebuah keadaan yang paling basic atau paling biasa ya dari hukum nun mati. Karena ya nun mati
Ketika dia mati, bunyinya apa? An, in, un, an, in, un. Nah, maka itu hukum asalnya. Maka ketika ketemu dengan huruf idhar, ya dia tetap kembali ke asalnya. Man, amana, ya, itu. Min ghairi. Jadi nggak ada perubahan. Tetap nun matinya dibunyikan sebagai nun mati juga. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Idgham. Nah, idgham artinya apa? Dimasukkan. Nah, bacaan ini dimasukkan ke huruf setelahnya. Nun matinya itu dimasukkan ke huruf setelahnya. Nah, idgham ini ada dua ya. Ada dengan gunnah atau bigunnah ya bahasa Arabnya, dengan gunnah atau dengan dengung dan tanda bila gunnah tanpa dengung. Yang dengan gunnah hurufnya ya, nun, mim, waw, dan yang tanpa gunnah hurufnya lam dan ro. Ya. Kemudian iqlab. Iqlab adalah hukum nun mati yang ketika huruf nun mati ini bertemu dengan an in un, bertemu dengan ba, maka dia an in unnya itu berubah. Maksudnya berubah di sini adalah berubah ya, berubah menjadi bunyinya seperti mim. Ya, bunyinya seperti mim. Gitu. Mim ba'di, harusnya min ba'di, tapi dibaca jadi mim ba'di. Gitu. Kemudian ikhfa. Nah, ikhfa ini dibaca samar. Yang di dalamnya juga terkandung ada dengung di dalam ikhfa. Ya, walaupun kadarnya berbeda-beda. Tapi secara umum ikhfa ini samar. Ya. Jadi dia apa? Dia samar dan dia juga sedikit masuk ke huruf setelahnya. Hanya saja dengungnya lebih banyak. Dan huruf-huruf ikhfa adalah huruf-huruf hijaiyah selain dari huruf yang sudah diambil oleh hukum-hukum yang lain. Tadi idhar, idgham, iqlab. Selain dari huruf idhar, idgham, dan iqlab adalah huruf ikhfa. Ya, jumlahnya ada 15. Nah, ini contoh dari idhar. Idhar dibaca jelas. Ya, contohnya man amana, tidak mang amana atau mam amana, tapi dibaca man amana, jelas. Man amana, nun matinya jelas. Min ghillin, ya, min ghillin, man khaffat. Nah, ini jelas gitu. Enggak mang khaffat, tapi man khaffat. Ini adalah diantara contoh-contoh dari bacaan idhar. Kemudian idgham, ya, idgham. Jadi tadi hurufnya nun matinya dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya, dia masuk gitu. Nun matinya langsung seolah-olah tidak terbaca dan langsung masuk ke huruf setelahnya. Walaupun ada yang dengan dengung dan ada yang tanpa dengung. Nah, ini diantara contohnya faman ya'mal. Nah, dengungnya sedikit ditekan. Faman ya'mal. Jadi seolah-olah nun matinya nggak ada. Kemudian langsung masuk ke huruf setelahnya dan diberi tekanan atau dengung sedikit. Faman ya'mal. Ya. Mimma, ya, seolah-olah nggak ada nun di sini. Mimma. Nah, itu idgham bigunnah atau idgham yang dengan dengung. Kemudian idgham yang tanpa gunnah, yaitu bila gunnah, itu hurufnya lam dan ro. Contohnya apa? Miladun khairul laka. Ini kan harusnya khairun laka kalau mau dibaca jelas. Tapi apa? Khairun laka. Maka apa? Nun mati atau tanwinnya, annya itu un, khairun, itu unnya langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. Khairul laka. Dan dia tidak ada penekanan, enggak. Khairul laka, enggak. Tapi khairul laka minal ula. Khairul laka. Nah, ini diantara contoh dari idgham. Ya, idgham tadi simpelnya gitu. Kita tidak perlu pusing tentang apa pengertian idgham dan sebagainya. Idgham adalah apa? Dibacanya dimasukkan ke huruf setelahnya. Gitu. Yang penting untuk kita tahu adalah apa-apa saja huruf idgham. Dan sebetulnya tadi rumusnya adalah menghafal huruf pertama idhar dulu, kemudian idgham, kemudian iqlab. Setelah itu sisanya berarti huruf ikhfa. Gitu. Itu cara mudah untuk kita mengetahui huruf-huruf dari setiap hukum nun mati. Kemudian iqlab. Nah, ini iqlab, ya.
itu berubah. Nun matinya atau tanwinnya, suara an-nya, suara in-nya atau suara un-nya itu berubah menjadi mim. Dan biasanya ada tanda mim kecil di dalam rasam Al-Quran. Kalau rasam Utsmani biasanya ada tanda mim kecil di dalamnya. Itu menandakan bahwa ada hukum iqlab. Ya. Contohnya ada sami'an basira. Sami'an basira. Ya. Ini sami atau sami'un basir. Sami'un basir. Jadi harusnya sami'un basir. Tapi apa? Dia unnya atau annya sami'an basiro. Harusnya gitu kan. Kalau dibaca real atau idhar atau di perkataan sehari-hari. Sami'an basiro. Tapi di Al-Quran maka apa? Dimasukkan. Tidak, dirubah. Si annya tadi bunyi annya. Bunyi nun matinya atau bunyi tanwinnya tadi dirubah menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba. Sami'an basira. Nah, ini iqlab. Kemudian kita masuk ke huruf ikhfa, yaitu ikhfa dibaca samar tadi, dibaca samar. Dan huruf ikhfa adalah huruf-huruf hijaiyah yang tersisa dari yang sudah diambil oleh hukum-hukum yang lain gitu. Karena tidak mungkin satu huruf ada dua bunyi atau double hukum ketika bertemu nun mati. Jadi setiap hurufnya pasti dia punya hukum tersendiri. Nah, ini huruf-huruf yang tidak termasuk kepada hukum-hukum sebelumnya, maka mereka jadi hukum dibacanya ketika mereka bertemu dengan nun mati atau tanwin adalah ikhfa atau samar, dibaca samar. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, lo, so, wo, to, wo, fa, ko, kaf. Ya, contohnya nih. Milju. Nah, di sini ada sedikit ada penekanan di dengungnya di sini. Milju, harusnya kan minju, ya, minju. Nah, ini tidak seperti idgham. Kalau idgham kan betul-betul dimasukkan tuh nunnya, tapi dia dibacanya samar aja. Jadi masih ada tapi tidak terlalu jelas dan kalah dengan si dengungnya. Jadi apa? Minju, minju, yantiqu. Harusnya kan yantiqu. Nah, tapi dia kalau di idgham maka dia harusnya langsung yantiqu. Jadi nunnya seolah-olah tidak ada. Tapi dia pertengahan antara idgham dan idhar. Maka dia samar. Yantiqu, yantiqu. Ya, simpelnya biasa orang-orang Indonesia adalah asalnya untuk pertama kali belajar semua ikhfa itu bunyinya ang gitu. Yantiqu ya. Bunyi guna secara umum. Tapi seiring menjalannya waktu dengan belajar makhraj dan sifatul huruf nanti ada penyesuaian dari setiap hurufnya. Yantiqu andada. Harusnya kan andada. Tapi nun mati bertemu dal. Maka bunyi an-nya jadi samar langsung masuk ke dal. Andada minkum. Ya kan? Harusnya dalam kata-kata sehari-hari dia minkum dibaca. Tapi karena ini Al-Quran, kemudian nun mati bertemu dengan huruf kaf adalah huruf ikhfa, maka dibaca minkum, anfusakum, dan lain sebagainya. Type. Ya. Sekali lagi kami tekankan kepada akhwat semuanya, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tajwid atau belajar ilmu tajwid dan pembaca Al-Quran itu apa? 20% teori dan 80% praktek. Jadi kalau ibu-ibu tadi mungkin sedikit kebingungan atau sedikit mulai agak penat ya ketika harus menghafal setiap hukum, setiap teori atau setiap rumus-rumus membaca Al-Quran, maka yang paling simpel untuk belajar adalah dengan langsung praktek, dengan langsung baca. Ya, karena sehafal-hafal yang kita sama teori kalau tidak pernah dipraktekkan tidak ada maknanya. Gitu. Walaupun praktek ketika dengan teori maka akan lebih sempurna. Gitu. Tapi yang diminta dari setiap muslim adalah membaca Al-Quran dengan aturan yang benar, dengan hukum tajwid yang benar. Gitu. Dan tidak dituntut untuk setiap muslim menghafal atau memahami setiap hukum detil dari tajwid.
Yang diminta adalah membaca dengan tartil. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini kita bisa membawa lisan kita untuk lebih mudah, lebih fasih dalam membaca kalamullah, sehingga kedepannya kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah terus membaca Al-Quran dan terus bersemangat. Taib. Oke. Langsung masuk ke sesi membaca ya. Masuk ke sesi membaca ini. Oke. Share screen. Baik. Ibu siapa dulu yang mau baca? Kami boleh. Sebentar. Ibu Ati dulu. Ibu Ati Surtikanti. Ada Ibu Ati? Ibu Ati, Assalamualaikum. Ada? Ati, bukan Atik ya. Ada? Oke, nggak ada ya. Belum hadir atau mic-nya mati atau gimana? Type Ibu Siti, baca Boleh. surat An-Naba ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun, enggak fihi tapi fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'al lil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna nahara ma'asha. Wa banaina faqakum sab'a sidada. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Pendek. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, habba wa nabata. Habba wa nabata. Habba wa nabata gitu, Bu. Nukhrija bihi habban wa nabata. Baik. Udah Bu, cukup. Boleh saya tanya ya, Bu ya? Iya, boleh. Amma yatasaalun anin naba
Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ah, Tulang Ustaz. waja'alna naumakum itu tadi. Waja'alna sirajaw wahaja. Sirajaw wahaja. Sirajaw wahaja. Hukum apa itu, Bu? Sirojau. Masuk idhum Idgham. Idgham. Idgham apa? Gunah berdengung. Idgham bigunah, Masya Allah. Karena apa? Dimasukkan Taib, nun taib, nanti taib. ketemu. Ya, betul. Tanwin bertemu dengan waw. Wow. Fawqakum sab'an shidada. Sab'an shidada. Ikhfa di sana. Ikhfa, Masya Allah. Yang mana ikhfanya? Sab'an sidada. Sab'an shidada, Masya Allah. Karena apa? Tanwin Karena ain tanwin. bertemu sin. Iya. Nah, taib, taib, taib. Satu lagi, Bu ya. Habba wa nabata. Wahab Habba wa nabata. wahab wa nabat. Maksudnya apa? Apa, Ibu? Apa Idhar. hukumnya? Habba wa nabata. Tidak ada nun yang dibaca di situ. Habba wa nabata. Apa hukumnya? Hukumnya iklab apa ya? Hukumnya idgham, Ibu. Habba wa nabata. Idgham bi gunnah. Ya, karena dia tanwin bertemu dengan waw. Wow. Baik, barakallahu fiik Ibu, Masya Allah, terima kasih bacaannya luar biasa. Nah, Insya Allah diperbaiki lagi nanti sedikit tadi panjang pendeknya aja yang nanti Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang tentang panjang pendek, baru nanti kita akan bedah lagi seputar panjang pendek. Tapi sejauh ini hukum nun matinya aman, Ibu juga cukup bisa memahami apa yang Ibu baca. Alhamdulillah, semoga bisa ditingkatkan terus semangat membacanya. Barakallahu fiiki. Baik, Ibu Ati ya, Ibu Ati, tafadhol. Ibu Ati. Waalaikumsalam. Ibu Ati Surkanti baca dari ayat 16 sampai ayat 25. Lanjut tadi 15 ya. 16 ya 16 sampai ayat 23 aja. Yang 16 itu mulainya dari Wajannatin alfafa. Nih, wajannatin alfafa. Nah, tanda saya merah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajannatin alfafa. Inna yawma fasli kana min Inna yawmal fadli kana min miqata yawma yanfakhu fi as-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa su'iratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada
للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا Taib, لا cukup. يذوق Cukup. Sampai situ. Taib. Wajannatin alfafa. Hukum apa itu? Wajannatin alfafa. wajh hukum. Saya masih belum ini Pak Ustadz, masih baru nyimak, baru join. Ya. Jadi Ya. mungkin kalau hukum-hukumnya saya mungkin masih belum Yang. belum bisa ini. Oke. Hukum-hukum Nggak apa-apa, dicoba aja Ibu. hukum. Wajannatin alfafa. Ditebak aja kira-kira apa? Wajannatin alfafa. Nun Tanwin bertemu dengan apa ya? Tanwin bertemu dengan hamzah. Maka apa? Dibaca jelas. Hukumnya adalah idhar. Taib. Yauma yunfakhu. Nun mati bertemu dengan huruf ju ya Pak ya. Yunfakhu Huruf fa. Huruf fa. Dibaca apa? Berdengung. Ya, dibaca berdengung atau dibaca ikhfa. Ya. Nun mati bertemu dengan fa, dibaca ikhfa. Taib, barakallahu fiki Ibu. Semoga nanti insya Allah makin berkembang bacaannya ya. Taib, selanjutnya ini Ibu siapa? Mati udah, Ibu Siti udah. Ibu Umul. Ya, Pak Ustaz. Ya, baca dari ayat 23 labithina fiha ahqaba sampai ayat 30. Labithina tuha apa? Labithina fiha ahqaba dari sini. Dari ayat 23 labithina fiha ahqaba sampai ayat 30, sampai yang paling bawah. Kalau Ibu pakai Usmani yang paling bawah. Nah, deh, saya lihat dari sini aja deh. Oke. Ya, lihat dari Quran masing-masing ya. Dari mana ini, Pak? Labithina fiha ahqaba. Aduh, yang mana ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala saraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba. Cukup. Sadaqallahul azim. Taib Ibu Umul, Masya Allah ya, bacaannya udah luar biasa, udah lancar, udah bagus. Taib, boleh saya tanya ya? Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Idgham Idgham apa? Idgham Idgham dengan dengung.
dengung. Ya, Wow. dengan nun ya. Karena apa? Tanwin bertemu dengan waw. Wow. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Izhar. Jelas. Izhar dibaca jelas, Masya Allah, Mumtaz. Fadhuqu falan nazidakum. Falan nazidakum. Ikhfa. Hmm. Falan nazidakum. Iklab. Fa Iklab. Iklab ya. enggak. Falan nazidakum. Nun mati bertemu Nun dengan mati. nun. Nun mati ketemu nun. Yang ketemu Apa hukumnya? Ikhfa. Ikhfa. Samar. Bukan, bukan. Hukumnya idgham. Idgham dengan gunnah. Dia masuk. Falan nazidakum. Makanya kan dia langsung masuk ke huruf nun yang setelahnya. Falan nazidakum illa azaba. Nah, nun mati bertemu dengan nun. Hukumnya idgham bi gunnah. Baik, terima kasih Ibu Umul. Barakallahu fiki. Sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah semangat membaca Amin. Al-Qur'annya dan Amin. Amin. Ya menambah Rabbal Alamin. kemampuan tilawahnya ya. Baik. Selanjutnya Ibu Wasitah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu buka halaman setelahnya ya Bu, pakai Al-Quran sendiri biar mungkin lebih jelas. Dari ayat 31 sampai ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san Atroba. Begitu Bu. wa kawa'iba atroba Mumtaz, Masya Allah. wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna a'dzarnakum Inna panjang sedikit. Inna anzarnakum. Inna anzarnakum 'adzaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Masya Allah, Ibu itu Mumtaz bacaannya Bu. Tadi saya suruh sampai 38 tapi nggak apa-apa lah Ibu habiskan. Nih, karena bacaannya Maaf. cukup lancar lah. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Baik, boleh saya tanya ya? Wa ka'san dihaqa. Apa hukumnya Bu? Waka Eva Ikhfa, betul. Apa bertemu dengan apa? Tanbi Waka Tanwin bertemu dengan dal. Masya Allah. Baik, Mumtaz. Lagwaw wala kidzaba. Idhom Idgham. Guna
Ikunah, Masya Allah. Apa bertemu dengan apa? Tanwin bertemu dengan waw. Jaza'am min rabbika. Ini idgham. Idgham di Bihuna. Masya Allah. Apa bertemu dengan apa? Tanwin bertemu dengan mim. Masya Allah. Taib mumtaz Ibu Ito. Barakallahu fiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Amin. semangat yang lebih lagi untuk senantiasa membaca. Bahkan Ibu ini harusnya udah bisa mulai ngafal atau udah mulai ngafal, Bu? Belum. Belum. Bagusnya mulai ngafal, Bu. Tidak apa-apa. Oke, insya Allah. Bismillah, pelan-pelan biar nanti kalau anak-anaknya sudah punya hafalan juga bisa jadi murojaah bareng gitu, mengulang hafalannya bisa bareng-bareng sama keluarga. Insya Allah, Barakallahu Ustaz. fiki. Amin. Barakallahu fiki. Taib, Ibu Murni baca surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 16. Oh, Ibu Murni ada? Ibu Murni, halo? Halo? Monitor? Ibu Murni hadir? Halo? Oke. Kita skip dulu Ibu Murni. Ibu Cairita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 16 ya. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Wal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur rajibat. Tatba'uha radifah. Qulubu yawma izin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduda fil hafirah. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Taib. Hasbuki. Boleh saya tanya Bu ya? Ya. Qulubu yawma idzi wajifah. Qulubu Ilham biguna. Taib. Belum Betul. ketemu ya. Nah, nun mati. Iya, betul. Tanwin bertemu dengan ya. Ya. Aidhaman nakhirah. Aidhaman nakhirah apa? Ilham biguna ketemu nun. Apa bertemu apa?
Nun bertemu dengan Nun. taib. Masya Allah. Taib. Karratun khasira. Itu berarti izhar. Karratun khasira. Ketemu. Apa? Nun ketemu dengan izhar. Nah, nun bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf Kho. kha. Taib. Taib. Terima kasih Ibu Cairita. Insyaallah semoga Allah memberkahi ilmunya dan semakin semangat membaca Al-Qur'annya. Amin. Barakallahu fiki. Tadi Ibu ada yang lewat ya, Ibu Murni ya. Tafadhol Ibu Murni. Tadi ya, izin sebentar. Ibu Murni baca surat An-Nazi'at ayat 17 sampai ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab illa fir'auna tagha. Faqul hal laka Ila ila an tazakka wa ahdiyaka illa rabbika fatahsha. Fa'arrahul ayatal kubra faqadzaba wa assa summa adbara yas'a fahassara fanada faqala anna rabbukumul a'la fa'akhazahullahu naqalal akhirati wal ula inna fi dalika la ibratal liman yakhsha wa antum asadu khalqan amnis sama'u banaha rafa'a samkaha fassawaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha. Baik, mumtaz. Barakallahu fiki Ibu. Barakallah. Farahul ayat. Nakan akhiratul a'antum ashaddu khalqan a'antum apa itu? A'antum ayat berapa? A'antum Nun ya, nun. Ya, nun mati bertemu dengan idgham diguna. A'antum A'antum dengan mil. Bukan. A'antum itu sebelumnya ada huruf apa? A'antum. Ta. A'antum. Iya. Iya, Berarti apa? Nun mati bertemu ta apa? Idgham. Fa. Ikhfa. Ikhfa. Khalqan amis sama. Khalqan qaf ama qaf Khalqan amis sama. Ikhfa samare. Ikhfa. Kon ya udah jelas nih. Kon amis sama. Kon alif iksar. Izhar, betul. Izhar. Ya betul. Ya, tanwin bertemu dengan hamzah. Hamzah. Taib.
Masya Allah, barakallahu fiki Ibu. Wafik Ya, barakallah. hukum penerapan hukumnya sebenarnya sudah benar. Cuma tadi justru lebih banyak Ibu agak sedikit terburu-buru, jadi Iya, panjang lebarnya agak. bahasa Inggris tadi, maaf. Ya, Apa Ustaz? ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti bisa diperbaiki lagi makin ke Amin. depannya. Ya, semoga Amin. bisa terus bersemangat membaca Al-Quran. Amin. Ya. Amin, amin. Barakallahu fiki. Ya, barakallahu fik. Ibu siapa lagi nih? Setelah Ibu Murni, Ibu Nizia hari ini. Tafadhali. Ibu Nizia baca ayat 31 sampai ayat 39. 39 ya, Tat. Ya, 31 sampai 39. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja manha ma'aha minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha matta'alakum wali an'amikum fa iza ja'atit matul kubra yauma yatadzakkaru insanu masa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asyara hatta wa asarol hatta hayata dunya fa inna jahima hiyal mawa. Baik. Barakallahu fiki Ibu Nizia. Ya. Boleh saya tanya ya? Boleh, Ustadz. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Insan. Apa itu? Yauma yatadzakkaru dengung ya, Tat ya? Ya. Berarti apa? Ikhfa. Ikhfa, Masya Allah. Mumtaz. Selalu Mata'allakum. Mana tuh, Tat? Mata'allakum. Apa ya, Tat? Mata'allakum masuk ke dalam lam. Apa itu? Idgham bukan, Tat? Ya, idgham yang Biguna. Tanpa guna atau dengan guna? Dengan guna apa, Tat? Nah, itu nggak tahu, Tat. Tanpa guna. Mata'allakum lam dan ro tanpa guna. Wali an'amikum. Apa tuh ya, Tat? Wali an'amikum. Apaan ya, Tat? An'amikum tuh dibacanya an'amikum. Jelas ya, Tat? Nun mati. Ya. Nun mati bertemu dengan ain. Dibaca ya. jelas. Apa hukumnya namanya? Ikfa. Hah? Ikfa bukan, Tat? Izhar. Oh, izhar. Oh iya.
Iya, tapi nggak apa-apa. Kita tuh nggak apa-apa, nggak terlalu hafal dari setiap hukum-hukumnya. Yang penting tahu cara bacanya tadi. Bacanya. An'amikum. Jangan sampai ang'amikum ya Oke. dibacanya. Tapi tahu Iya, Ustaz. bacanya apa? An'amikum. Baik, barakallahu fiki Ibu. Terima Ya, kasih, semoga semangat terus Ustaz. bacanya sama-sama. Ustaz. Baik, yang selanjutnya Ibu Titi. Ibu Titi baca dari ayat 30 sampai ayat dari ayat 40 sampai ayat 46. Ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa wa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam ya'basu illa ashiyatan aw buhaha. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu. Wa amma man khafa. Nun mati ketemu to ya. Ya, nun mati ketemu to. Nun mati ketemu kho. Apa jadinya? Kho izhar. Idhar. Tuh. Fima anta min dzikraha. Nun mati ketemu ta ifa. Betul. Muntahaha. Mutahaha. Muntahaha. Nanti ketemu ta ifa lagi. Ya, ikhfa. Masya Allah. Barakallahu fiki, mumtaz Ibu. Semoga bisa semangat terus membaca Al-Qurannya. Ibu-ibu mohon diperhatikan di surat An-Nazi'at ini di ayat 38 ada apa? Wa atharal hayatad dunya. Ini dia adalah pengecualian dari hukum idgham. Ya. Jadi di dalam hukum idgham kan kalau nun mati bertemu dengan ya, maka dia langsung masuk ke huruf ya-nya. Nah, dan nunnya dimasukkan ke dalam ya-nya. Gitu. Tapi khusus dalam kata-kata dunia, sin wa nun, ada beberapa kata dalam Al-Qur'an. Di antaranya sin wa nun, tin wa nun, bunyanun, dan dunia, ya, dunia. Nah, ini. Jadi sin wa nun, qin wa nun, bunyanun, dan dunia. Ini di antara kata-kata yang pengecualian dari hukum idgham. Ya, kan tadi sinwan itu kan harusnya siwan, atau dunia ini harusnya aduya, tapi karena memang dunia itu dibaca dengan dunia oleh orang Arab, maka ini menjadi pengecualian, ya, tidak masuk idgham di situ, tapi ad-dunya tetap dibaca dengan idhar, ad-dunya, bukan ad-duya, ya, bukan ad-duya, ya, karena sebetulnya itu harusnya idgham, tapi dia dibacanya idhar karena pengecualian. Ya, ini salah satu contohnya adalah di surat An-Nazi'at ayat 38. Baik, kita ke pembaca selanjutnya. Ibu Restu Mulia, tafadholi membaca surat Abasa ayat 1 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'ahu dzikra
amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah Min ayyi syai'in khalaqah. Cukup sampai situ aja, Bu. Min ayyi syai'in khalaqah. Coba ulangi. min ayyi syai'in khalaqah. Nah, min ayyi syai'in apa itu hukumnya, Bu? Min ayyi. Apa itu? Tanwin ketemu kha izhar. Min ayyi syai'in khalaqah. Oh, Ya, izhar. nunnya ya. Nun ketemu Ya. nun ketemu alif Iya, ikhfa ya. sama Izhar. Nah, syai'in khalaqah izhar juga. Iya. Qutilal insan. Dulu ayat berapa, Pak Ustaz? Ayat sebelumnya. Qutil. Qutilal Nun ketemu sin ikhfa. Ikhfa, Masya Allah. Kiramin bararah. Iklab. Iqlab. Apa itu? Tanwin ketemu ba. Tanwin ketemu ba. Masya Allah, Mumtaz. Taib. Barakallahu fiki, Ibu. Semoga semangat terus membaca Al-Qur'annya. Amin. Masya Terima kasih, Allah. Pak Ibu Ustaz. Hanifah. Ibu Hanifah. Yang mana nih? Kalau Ibu Hanifah, bentar Bu, ayat 19 sampai ayat 29. 19 sampai 29. Ya. Apa itu? Suma ya? Itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insan ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yasarah summa amatahu fa akbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdima amara fal yang durul insanu ila ta'ami anna sobabna ma'a sobba summa syaqaqnal ardo syaqqa wa ambatna fiha habba wa inabaw wa qulba wa zaituna wa nakhla Wa zaituna wa nakhla. wa zaituna wa nakhla. Taib, sampai di situ aja Ibu. Wa zaituna wa nakhla. Apa itu hukumnya? Zaituna wa nakhla. Tanwin ketemu wa. Apa? Apa Pak? Wa zaituna wa nakhla. Apa ya tanwin ketemu wa? Iklab apa? Zaituna wa nakhla, langsung masuk dari nunnya, langsung dari tanwinnya jadi masuk ke waw. Wa nakhla masuk, artinya berarti idgham bi kunnah. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna fiha habba. Nun mati ketemu ba. Nun mati ketemu ba. Ba. Apa itu? Apa itu hukumnya?
Hukumnya apa nih? Kelab itu. Iklab Iklab. apa? Kelab. Iqlab, iya betul. Nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab, dibaca apa? Mim, ya. Nun matinya dibaca dengan mim. Taib Ibu Mumtaz, barakallahu fiki. Semoga semangat terus membaca Al-Qur'annya. Amin. Taib. Ke pembaca selanjutnya Ibu Atik Widianti. Ibu Atik Widianti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ibu baca surat Abasa dari ayat 30 sampai 42. Ayat terakhir. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadaiqa qulba wa fakihatan wa abba mata'alakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sohah sohah ya. Fa idza ja'atis sohah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa batihi Wabani. wa sahibatihi wa bani likullim ri'im minhum yawma idin ta'nun yugni wujuhu yawma idin musfirah dhahikatum mustabsirah wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Wali an'amikum. Apa itu hukumnya, Bu? Ikhfa. An'amikum. Izhar. Izhar. Nun mati bertemu dengan Alif hamzah. Alif. ain. Ain. Nah. Mata'an lakum. Idam bigunah. Nah, idgham bi Guna. Idgham bi idgham bi bila Bigunah. guna. Karena bertemu dengan apa? Lam. Nun. Oh, lam. Iya, mata'an lakum. Sya'nu yughni. Ayat berapa tuh ya? Sya'nu yughni ayat 37. Idam bigunah. Nah, idgham bi guna nun mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan Ya. ba. Bertemu dengan ya, afwan, bertemu dengan ya, betul. Barakallahu fiki Mumtaz Ibu. Semoga semangat terus membaca Al-Qur'annya. Baik, ke pembaca selanjutnya Ibu Jenny. Tafadhali pembaca surat selanjutnya. Ya Ustadz. Surat At-Takwir ya, surat At-Takwir. Oh ya. Ayat 1 sampai 8. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iza samsu kuwirat. Syamsu. Iza syamsu kuwirat. Wa izan nujumun kadarat.
Wa izal jibalu suyirat. Wa izal isyaru utilat. Wa izal wuhusyu husyirat. Wa izal biharu sujirat. Wa izan nufusu zuwijat. Wa izal mau'udahu. Mau'udatu. Wa idal mau'udatu su'ilat. Taib Bi- cukup. Taib cukup. Ya. Wa idzan nujumu kadarat. Nujumu kadarat. Kadarat. Apa itu? Iya, Ustaz. Nun mati ketemu kaf. Ikfa. Hukumnya Ikfa, Masya Allah. Ikfa. Mumtaz Ibu. Barakallahu fiki. Ya, semoga semangat terus membaca Al-Quran. Karena di ayat yang Ibu baca kebetulan memang cuma itu hukuman matinya. Oh ya. Iya betul. Syukron. Alafu. Barakallahu fiki. Ibu Suci ayat ke-9 sampai ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai 19 ya Pak Ustaz? Sampai 17. Oh 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi'ayyi dzambin qutilat. Fa idza suhufu nusirat. Fa idza sama'u kusitat. Wa idza jahimu su'irat. Wa idza jannatu uslifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Nah. Bacanya gimana Pak? Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala Al-jawaril kunnas. al-jawa. Al-jawaril kunnas. Jadi khunnas baru kunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-laili idza ash was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Sudah ya Pak? Bi ayyi dzambin qutilat. Dzambin qutilat. Ada dua hukum situ. Iya Pak Ustaz. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyim. Nun tanwin ketemu ya Pak Ustaz ya. Dzambin qutilat. Oh, ketemu ba, nun mati ketemu iklab, Iklab. Terus bil qutilat. ifa, Ikhfa. Nafsum ma ahdarat. iklab lagi ya. Nafsum ma. Ketemu Nafsum ma. Berarti idgham bigunah. Masya Allah. Semoga semangat terus membaca Al-Quran. Baik, membaca selanjutnya Ibu Urfatul. Ayat 19 sampai terakhir. 19 sampai ayat terakhir. Ayat 20.
Ulfatun hadir? Halo. Iya, halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik. Ayat berapa Ustadz? Ayat 19 sampai 29. Ayat 19 sampai ayat terakhir. Dari innahu laqawlu rasulin karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Di kuwatin indatil arsy makin. Ing tumma amin. Tamma amin. Ing sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi Bidonin. bizonin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tajhabun. In huwa illa zikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbil alamin. Masya Allah. Barakallahu fikum. In huwa apa itu? Iklab In huwa nun mati ketemu ha. In huwa seperti apa? iklab. Dibaca? In huwa Nah, dibaca jelas. Berarti apa hukumnya? idhar. Aidhar. Betul. Zikrul lil alamin. Zikrul lil apa itu? Zikrul lil alamin. Idham Idgham bihunah. bila guna. Tanpa Idham guna bila bertemu lam ya. Hmm. Minkum. Ikfa mendengung. Nah, betul. Nun mati bertemu dengan Qaf kaf. Yakob. Ya, betul. Baik Ibu, barakallahu fikih. Semoga semangat terus membaca Al-Qur'annya. Amin. Baik. Selanjutnya baca selanjutnya Ibu Rena. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca sampai ayat 7 ya, Bu. Sampai ayat 7 ya. 7 ya, ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Baik, cukup Ibu. Baik, barakallahu fiki. Ibu apa namanya tadi? Ya ayyuhal insanu. Ikhfa. Apa itu? Ikhfa. Nun mati bertemu dengan Sa
Sin. Ya, bertemu dengan sa. Dibaca Yunsa. nafsum ma alimat nafsum ma qaddamat. Alimat sum. Itu idgom. Itu apa? Idgom bigunah. Idgham bikunna. Idas sama'u fatarat. Fatarat. Ikhfa. Ikhfa. Nun Ya. mati bertemu dengan Fa. Kawakibu tatharat. Ikhfa. Tatharat. Nun mati bertemu dengan Fa. ta. Ya, betul. Baik, Masya Allah, mumtaz Ibu. Bacaannya juga sudah cukup tenang ya. Tadi hanya agak sedikit belibet ya, agak sedikit Iya, Ustaz. tergoncang. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Iya, Ustaz. Insya Allah, insya Allah hukum-hukumnya sudah cukup paham dan sudah cukup penerapannya bagus. Semangat terus, semoga semakin Amin. lancar bacaan Al-Quran. Jazakallah Baik, khair. Ibu Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 8 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna amarara fi na'im wa inna fujara lafi jahim. Baik, cukup. Ya. Wa in kiraman katibin. Kiraman katibin. Apa? Berapa tuh tadi? Ayat 11. Kiraman katibin. Iqra. Ishar. Katibin. Kiraman katibin. Katibin. Baik. Ikhfa. 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 Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Ishar. Ishar. Fi ayyi suratim ma sya'a. Idgham bi gunnah. Apa bertemu dengan apa? Nun ketemu ya. Suratim. Ketemu mim. Nun ketemu mim. Ya, tanwin bertemu dengan mim. Baik, Ibu Mumtaz barakallahu fiki, semoga lancar terus membaca Al-Qur'annya dan terus bersemangat dalam mempelajari kitabullah ya dan berkah ilmunya. Ya, pembaca yang terakhir ya, Ibu Elva. Fadol, Ibu Elva membaca dari ayat 15 sampai ayat terakhir. Siap, Ustadz. Dari ayat berapa, Tat? 15 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma
الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. Coba Ibu. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نفس شيئا نفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. Masya Allah, mumtaz. Taib. Nafsul li nafsi, nafsul li nafs, nafsul li nafs. Itu apa hukumnya? Nafsul linaf ikdo apa apa ikda ikrom Idgham apa? Idgham bigunah idgham bi lagunna. Karena dia apa? bila Lam. gunah ya bila gunah Ya, tanpa, itu kom tanpa bila gunah. gunah Iya, ya. tanpa penekanan. Linafsi syai'a. Irfa berapa Ikhfa. Ikfa yang nggak jelas Ya, Ikhfa. Yang dibaca sama, Nggak dibaca jelas. sama sehingga Samar. ada dengunya. Baik, Masya Allah, mumtaz Ibu, semoga lancar terus ya, semoga semakin Amin lancar bacaannya dan semakin semangat dalam Amin membaca ya Rabbal Al-Quran, Alamin. membaca Al-Quran, dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Para ummahat, para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah semua membaca ya pada malam hari ini, dan kita telah selesaikan 1/4 juz pertama dari juz amma ya. Dan tadi juga kebanyakan sudah bisa dalam menerapkan hukum-hukum nun mati gitu. Jadi cara bacanya sudah bisa, walaupun kadang-kadang masih ketukar kalau ditanya ini hukumnya apa. Nah, itu masih ketukar, tapi cara bacanya rata-rata sudah betul gitu. Tidak tertukar. Karena yang penting gitu. Yang penting dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an adalah bagaimana cara membacanya gitu. Bukan apa tapi bagaimana. Maka itu yang ditekankan. Ya, dan ibu-ibu sekalian juga mungkin tadi masih banyak yang membacanya sedikit terburu-buru, kemudian ada yang mungkin masih kayak terlihat konsentrasinya masih terganggu atau masih kurang fokus ya. Maka dilatih lagi bacaan Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'an itu seperti anak belajar jalan, Bu. Jadi kalau makin sering dia jalan ya makin lancar gitu ya. Gitu. Seperti belajar berenang juga, dia tidak akan langsung bisa gaya bebas, tapi pastinya melalui banyak tahapan dulu. Nah, Al-Quran tentunya lebih mulia dari hal-hal yang duniawi yang demikian, tapi Al-Quran juga butuh yang namanya banyak latihan, banyak membaca, dan juga bukan sekedar banyak membaca, tapi kalau bisa banyak mendengarkan. Jadi kalau bisa ya namanya, terutama biasanya anak-anak kita itu seringkali mereka kalau kita ajak ke mall ya misalnya, mereka masuk ke dalam suatu tempat ya, di mall itu ada musiknya, ada lagunya, itu keluar dari mall mereka hafal beserta nada-nadanya. Maka kalau misalnya mereka dipadengankannya Al-Qur'an, ini akan nempel ke telinga mereka hafal, dan ini akan jadi kebaikan buat mereka ke depannya gitu. Nah, begitu juga ibu-ibunya ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk mengenal kitabullah lebih dekat. Tidak ada kata terlambat untuk bisa menjadi seorang mukmin yang istilahnya bisa menikmati bacaannya. Karena orang yang kesulitan melakukan sesuatu akan sulit untuk mencintai hal tersebut. Maka sebelum ketika kita ingin melangkah untuk cinta pada Al-Quran, maka minimal kita harus lancar dulu gitu, harus bisa dulu bacaannya, dan harus mengusahakan untuk bisa lancar, untuk bisa menikmati bacaan kita sendiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada majelis kita malam hari ini, dan juga mudah-mudahan ilmunya bisa manfaat untuk masing-masing. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datang dari pribadi dan juga dari syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
sudah jam 9:30 lewat ya. Tapi mudah-mudahan nanti minggu depan tidak selama ini karena mungkin materinya lebih pendek. Ini tadi penekanan nun mati. Nah, sebelum ditutup, saya juga mau kasih tugas ke ibu-ibu sekalian untuk menulis atau merekap ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bersedia untuk ngerjain, yaitu apa? Nulis hukum izhar yang ada di surat An-Naba dan An-Nazi'at. Hukum izhar yang ada di surat An-Naba dan An-Nazi'at. Hukum izhar yang ada di surat An-Naba dan An-Nazi'at. Ada di ayat berapa aja? Itu dan ada berapa jumlahnya. Ya, boleh dikerjakan, kemudian nanti mungkin di foto hasil tulisannya atau dan dikirimkan ke admin atau ke grup nanti insyaallah ya. Itu agar kita bisa sama-sama dapat faedah lebih dari apa yang sudah kita pelajari. Boleh nyontek, tapi nggak boleh nyontek ke Al-Quran tajwid. Ya, Al-Qurannya harus polos, kemudian materinya boleh nyontek. Yang materinya boleh cari dulu. Tapi gimana ibu bisa menerapkan nyari suatu hukum dalam Al-Quran? Ya, cari dalam surat An-Nazi'at dan An-Naba, hukum izhar yang ada di surat An-Nazi'at dan An-Naba. Baik. Ya, boleh nyontek kecuali googling. Barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekhilafan dan kekurangan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan juga pada ilmu kita dan juga kepada keturunan-keturunan kita mungkin ya, saudara-saudara kita yang juga hari ini keadaannya sedang seperti ini. Nah, bagus untuk kita saling mendoakan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Ren.